Baik Brats, jadi ini adalah KTM 390 Adventure. Ini adalah motor line up beginnernya untuk line up adventure-nya KTM. Tapi untuk video kali ini kita nggak ngebahas video ini, kita nggak ngebahas motor ini, maksudnya kita akan ngebahas motor ini, yaitu abangnya si KTM 1190 Adventure. Makanya simak aja terus di Motoblast TV. Motoblast Explore Ride, tempatnya explore big bike. Oke Brats, welcome back to Motoblast TV. Tadi gue belum opening. Ini adalah KTM 1190 Adventure. Yang tadi udah gue bilang, ini adalah motor line up, bisa dibilang line up paling terbesarnya Adventure-nya KTM. Tadi kita udah kasih lihat si KTM 390 Adventure, itu adiknya, tapi pada tahun 2020. Kalau misalnya 2020 itu dia udah bekas 1190, setahu saya itu adalah KTM 1290 Adventure. Nah, tapi untuk kali ini karena Motoblast sedang ada stoknya nih, nah kita akan mencoba untuk review singkat terhadap motor ini. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian bisa lihat, motornya itu agak sedikit kotor ya. Nah, karena tadi sebelum kita syuting tadi ini, kita berdua syuting, itu kita sudah melakukan ride experience, yaitu kita riding, tadi kita muter-muter. Tadi gue sempat muter juga ke daerah Peak. Tadi gue sempat videoin karena memang tadi kita sekalian San Mori, karena hari ini hari Minggu kebetulan. Jadi sekalian kita San Mori bikin video ala-ala San Morian kalau naik adventure tuh rasanya gimana sih. Dan buat gue juga yang dimana gue tuh orangnya pendek. Gue cuma 170, nggak 170 lah, 160-an lah something. Dan apakah bisa gue naik motor ini? Nah, nanti kita akan menjawab di video kali ini. Motor KTM Adventure itu tuh emang sudah ikonik banget ya. Dia itu emang salah satu kompetitor dari BMW R1200 GS. Jadi KTM memutuskan untuk mengeluarkan KTM 1190 Adventure pada masanya, yang hingga sampai sekarang ini 1290 Adventure. Dan dimana emang semuanya tuh hampir motor-motor KTM itu memiliki ciri khas yang unik banget kan. Kayak bentuk dari lampunya, shape dari lampunya itu benar-benar kayak diamond. Dan hampir semuanya tuh sama semua, kayak contohnya kayak yang di 390 Adventure maupun yang juga 1290 yang baru. Dan semuanya dari Duke juga, dari KTM Duke, dari KTM Super Duke juga hampir semuanya sama mirip. Emang mungkin karena itu ciri khas dari KTM. Untuk spesifikasi singkat, motor ini bermesin V-twin, yang dimana V-twin itu sangat jelas sekali, memiliki power yang sangat amat sekali besar banget, dimana powernya itu mencapai 150 brake horsepower. Dan untuk torsinya itu di angka 125 Nm. Untuk V-twin KTM itu sangat jangan diragukan, karena memang hampir semuanya dari Duke yang 1290 Super Duke hingga ya 1290 Adventure, terus juga KTM Duke yang lainnya pun juga hampir semuanya tuh line up dia tuh di angka 690 itu sudah hampir semua V-twin. Jadi emang mereka itu emang semuanya udah V-twin semua mesinnya kalau untuk di atas 600 cc, yang dimana sangat top tier banget. Ini menurut gue motor adventure yang paling kencang kalau menurut gue, karena dengan powernya 150 brake horsepower. Dan tadi udah gue bilang dia powernya 150 brake horsepower dan torsinya itu 125 Nm. Gila, sumpah itu kencang banget. Terus habis itu untuk tangki liter, dia itu isinya itu sekitaran 23 liter. Emang lumayan besar ya untuk sebuah adventure bike, karena memang sangat diperuntukkan sekali ya kapasitas bensin yang besar. Terus habis itu untuk bagian ground clearance dari motor ini tuh sebenarnya ground clearance lumayan besar ya, lumayan tinggi. Dia tuh ground clearance itu sekitar di 220 mm. Emang sebenarnya tinggi. Nanti kita coba ya kan, karena gua kan orangnya pendek. Nah, untuk wheelbase motor ini itu sekitar 1500-an mm. Emang agak panjang, tapi kalau pas di riding itu nanti akan gue jelasin. Pas di riding itu menurut gue ya feelnya itu seperti motor kecil, tapi sangat kencang banget sumpah. Nah, untuk di bagian berat, ini beratnya itu cuma di 200 kg. Ya wajar lah 200 kg untuk sebuah adventure bike, dimana kalau nggak salah itu BMW GS itu lebih berat ya setahu gue ya, dibandingkan dengan si KTM 1190 Adventure ini. Itu 212 itu di dry ya, 212 kg itu di dry, bukan wet. Paling ya kalau wet tinggal nambah berapa kilo lagi. Nah, untuk motor ini tuh dilengkapi dengan elektronik yang sangat mantap banget.
dia itu sudah ada riding mode 4, yaitu ada rain, off-road, terus juga ada street, ada sport. Untuk bagian yang settingan load itu ada 4 juga, jadi untuk 1 orang, terus juga ada 1 orang buat bagasi, 2 orang tanpa bagasi, dan 2 orang dengan bagasi. Terus juga dia udah pakai ABS, ABS bisa disetting mau yang pas on road atau off road, jadi memang diperuntukkan sekali kalau misalnya off road pun juga ini motor aman banget buat dipakai. Nah ini nih yang menurut gue yang di motor ini sangat mantep banget. Ini dia itu sudah dipasangin juga nih opsional dari KTM-nya, itu adalah tire TPMS, kalau nggak salah tire pressure system gitu loh. Jadi dia itu bisa ngebaca berapa apa sih namanya, tekanan ban untuk ban depan dan ban belakang. Jadi itu emang sebenarnya emang udah canggih banget ya. Jadi bisa kelihatan kayak di sini misalnya dia bannya udah 30 PSI gitu, atau yang belakangnya udah 40 PSI, jadi kebaca. Jadi memang peruntukannya memang mungkin karena buat off the road ya, buat di adventure, karena orang pengen lihat gitu kan kayak bannya udah berapa sih ini tekanan bannya kan, yang depan maupun yang belakang tuh. Ini tapi opsional ya, ini tuh nggak ada di KTM tapi bisa ditambahin juga. Ini tuh kalau misalnya beli baru itu nggak ada, dan itu harus opsional lagi ke KTM-nya lagi, dan ini sudah dipasang untuk di motor ini. Nah sekarang gue mau tunjukin seberapa gue bisanya naik motor ini, karena kalian tahu gue itu pendek orangnya, gue tuh di angka 160-an cm dengan motor ini, dengan ground clearance 220 mm, dengan juga seat high-nya yang tinggi 860-an mm. Nah gue mau cobain nih, sebenarnya gue bisa ngasih naik motor ini, seharusnya sih bisa. Pasti gue nyobain juga. Nah sebenarnya kalau misalnya gue sebagai orang pendek itu sebenarnya gampang banget buat naik adventure. Tuh gue bisa naik, gue bisa napak. Ini by the way tadi gue settingnya di load yang sendiri, nggak pakai bagasi. Jadi memang sebenarnya motor ini bisa dibilang ya bisa lah buat gue pakai gitu loh. Apalagi buat apalagi untuk ergonomi itu sangat enak banget, sangat nyaman. Nah sekarang gue mau kasih lihat untuk tadi. Kalau misalnya ini kan lotnya yang nomor pertama, nomor pertama itu tadi yang sendiri, which is dimana nih gue kayak pendek. Karena gue mau ngasih lihat yang kalau misalnya dia itu pakai bagasi terus berdua, dan kalian mungkin bisa lihat ini akan agak sedikit naik. Nih kalian bisa lihat sendiri. Ini gue pencet ya, ini yang untuk sendiri pakai bagasi. Nah kalau misalnya gue ngerasain ini agak naik, suspensinya itu agak lebih mengecang gitu loh. Nah ini dia udah di 1 orang pakai bagasi, sekarang 2 orang tanpa bagasi. Nah dia akan lebih naik lagi. Ini gue ngerasain banget, itu gue jadi lebih jinjit kalau kalian bisa lihat kaki gue. Nah sekarang terakhir 2 orang pakai bagasi tuh. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi. Gue jinjit. Tapi sebenarnya kalau misalnya 2 orang pakai bagasi itu gue tetap bisa napak nih, walaupun agak jinjit dikit. Cuman kalau gue ngerasain nih suspensinya agak lebih keras dibandingkan yang tadi pas gue cobain di 1 orang doang tanpa bagasi gitu. Ini sebenarnya buat compare aja, jadi lebih buat nyamannya kemana. Mungkin kalau misalnya berdua mungkin lebih enak emang, karena settingannya 2 orang pakai bagasi maupun juga yang 2 orang tanpa bagasi tuh. Mungkin emang sebenarnya emang udah dihitung-hitung juga ya sama orang KTM-nya. Tapi enak loh. Nah kita biarin aja di 2 orang pakai bagasi karena looks-nya lebih keren. Nah untuk suspensinya dia itu depan belakang sudah pakai WP suspension. Dia memang KTM itu emang dari dulu itu sudah pasti WP suspension, karena kalau nggak salah WP suspension itu adalah anak perusahaan dari KTM. Makanya kenapa mereka menggunakan WP suspension di hampir semua motornya KTM. Terus untuk masalah modification yang udah dipasang di motor ini, karena kebetulan ini adalah motornya Motobrats, ini sebenarnya bisa dibilang motornya itu simple banget modifannya, nggak terlalu banyak banget, cuman lebih banyak banget penggunaannya nih. Contohnya kayak di sini dia sudah pakai handguard, dia itu sudah pakai handguard dari KTM Power Parts. Terus juga di sini pakai aftermarket frame slider. Nggak frame slider sih, di sini sebutannya kayak crash bar. Terus di sini dia juga pakai kayak headlamp guard. Ini bentuknya gerigi-gerigi gitu, jadi biar lebih aman dari kerikil. Terus tadi ini udah kasih tahu juga pakai crash bar. Terus ini ada fog lamp aftermarket. Nah knalpotnya menurut gua
agak unik dan lucu karena gue belum ketemu sama knalpot ini, belum pernah ketemu juga di motor-motor manapun. Ini knalpot merek Wings. Ini gue nggak tahu ya mereknya dari mana. Cuma kalau gue telusuri itu kalau nggak salah dia itu berasal dari Eropa dan biasanya digunakan untuk motor-motor KTM, Husky, sama BMW. Tuh. Sama satu lagi tadi kurang, ini dia sudah pakai Hepco N-Backer juga. Hepco N-Backer bracket box. Jadi tinggal beli Hepco N-Backer boxnya. Dan kebetulan ini kita lagi copotin boxnya karena di sini sebenarnya ada 3, satu di atas yang top box dan 2 side box gitu. Cuma karena ya keberatan jadi ya buat apa juga sih, cuma buat daily commute doang. Terus ini juga ada axle slider dari RNG dan juga radiator guard dari RNG. Nah biasanya kalau RNG ini lucu dia itu kolaborasi sama KTM dan dia itu mewarnai partnya itu dengan warna oranye gitu karena emang ciri khasnya KTM ya. Jadi emang sebenarnya RNG itu sama KTM kadang beberapa part itu ada yang diwarnain oranye gitu sama pihak RNG ya, mungkin karena biar terkesannya biar lebih unyu aja gitu. Motor ini bener-bener sangat, kalau menurut gua pas gua daily commute itu bener-bener enak banget, apalagi pas filtering, pas lu lagi macet-macetan itu motor rasanya enak aja gitu dibawa, nggak ada masalah sama sekali pas gue bawa jalan gitu loh. Jadi menurut gue buat daily commute ini enak banget, sumpah. Makanya kayaknya menurut gue kalau misalnya buat di hari, kalau motor ini dibawa buat ngantor atau pergi kemana gitu loh, buat dipakai harian itu pun juga ini motor ini tuh mumpuni gitu loh. Itu sih yang bisa gue bilang buat motor ini, sumpah. Gila, kacau. Baik, sekian untuk video kali ini. Thank you banget udah mau nonton buat video, review, dan riding experience terhadap KTM 1190 Adventure ini. By the way, motor ini ya pasti for sale. Ini dijual, kita jual di angka 299 juta aja. Lo udah bisa bawa motor super kenceng, adventure, nyaman ini. Kayak harus nyobain pokoknya. Ya kalau bisa sih beli gitu, bukan nyobain doang. Langsung aja share ke teman-teman kalian dan juga subscribe ke Motor Blast TV. Oke, gue Zaki Udur pamit. Sampai jumpa di video-video berikutnya, maupun di Motor Blast Explorer, maupun di Ngobs, mau dimanapun itu. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.